Kanjeng Ratu, saya sakitnya itu manuk saya nggak bisa berdiri. Ini bisa nggak ini? Bisa. Oh bisa. Kok baunya pesing ya? Jangan banyak bertanya. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah kisah Gus Nur Samsun yang ingin menghancurkan sebuah perguruan perdukunan sesat yang bernama Perguruan Aji Ningrat. Ketika Gus Nur Samsun berpura-pura minta bantuan untuk melakukan pengobatan, Gus Nur Samsun diminta meminum air yang baunya sangat menyengat seperti air kencing. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun dalam situasi yang demikian itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Kamu hati-hati ya. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat ya. Oke? Oke, Gus. Harus lihat kanan kiri ya. Ya. Kula nuwun. Sugeng dalu. Nyuwun 1000, 2000, 3000. Ngapunten, Pak. Sopo kowe? Saya Patrick. Asalmu kondi? Saya dari Jakarta. Perlumu apa ini? Saya yang pertama saya silaturahim, yang kedua saya pengen ketemu ibunya. Siapa itu ibunya? Gusti Sekar Aji Ningrat. Gusti Sekar Aji Ningrat ya. Sahabat yang berbahagia, tempat yang didatangi Gus Nur Samsun ini adalah sebuah markas perguruan perdukunan yang dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama Ratu Sekar Jagat Adi Ningrat. Dan tujuan Gus Nur Samsun adalah untuk mencari tahu perguruan apakah yang konon mengajarkan kesesatan itu. Kisah ini bermula dari informasi yang disampaikan oleh beberapa tamu yang datang kepada Gus Nur Samsun. Yang mana tamu tersebut bercerita bahwa di sebuah desa yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, ada sebuah perguruan perdukunan yang orang menyebutnya Perguruan Aji Ningrat. Perguruan tersebut dipimpin oleh seorang perempuan, yang oleh para pengikutnya disebut sebagai seorang ratu. Sang tamu itu juga bercerita bahwa perguruan dukun tersebut sangat dihormati di desanya. Bahkan konon, para aparat desa adalah juga merupakan para pengikutnya. Selain mendidik banyak murid, perguruan Aji Ningrat ini juga melayani orang-orang yang minta bantuan kepadanya. Baik itu melakukan santet, pengelarisan, atau bahkan pengobatan. Bahkan untuk hal tertentu, mereka tidak meminta uang mahar dalam melakukan bantuan itu. Akan tetapi, banyak juga yang kemudian tertipu oleh perguruan Aji Ningrat, termasuk beberapa tamu yang bercerita kepada Gus Nur Samsun ini. Sehingga mereka berharap, Gus Nur Samsun bisa membongkar perguruan perdukunan apakah sebenarnya Aji Ningrat itu. Dan berharap, Gus Nur Samsun bisa menghentikan kejahatannya. Sebab itulah Gus Nur Samsun kemudian mencoba datang ke tempat perguruan Aji Ningrat yang dimaksud. Dan untuk melancarkan misinya, Gus Nur Samsun menyamar dengan nama Petrik.
dan berpura-pura minta tolong untuk melakukan pengobatan. Juga agar dibantu agar bisa menjadi seorang anggota dewan. Dan ketika Gus Nur Samsun datang ke perguruan tersebut, tampak suasana itu terasa sangat sakral dan mengerikan. Yang mana di halaman rumah yang cukup megah, para murid perguruan tersebut tampak kusuk mengucapkan sebuah kalimat pemujaan yang sepertinya ditujukan kepada sesembahannya. Sedangkan di halaman yang beralaskan kain putih yang banyak bertabur bunga, ada sebuah gentong besar yang sepertinya berisikan air keramat. Gus Nur Samsun mencoba untuk memperhatikan orang-orang yang husuk melakukan pemujaan itu. Sampai beberapa waktu kemudian, keluarlah seorang perempuan berpakaian berjubah berwarna hitam, diikuti seorang perempuan yang lain. Dan sepertinya, perempuan tersebut adalah sang ratu yang dipuja-puja oleh para pria pengikutnya itu. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun setelah bertemu dengan sang ratu pimpinan perguruan Aji Ningrat itu? Dan perguruan apakah sebenarnya yang didatangi Gus Nur Samsun ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Hati-hati ya. Hei anakku, iku sopo sing ngampir ini? Nyuwun sewu Gusti Ratu. Niki enten dawuh ajeng pinanggih sowan kalih panjenengan. Hei anak muda, ono perlu opo sampean ini? Mohon maaf, siapa Kanjeng Ratu? Saya perkenalkan, nama saya Patrick. Saya dan teman saya ini, saya pengen minta tolong. Saya pengen ketemu sama Kanjeng Ratu. Bener ini Kanjeng Ratu Sekar Aji Ningrat. Nah, saya pengen ketemu. Yang Kanjeng Ratu Sekar Aji Ningrat yang mana? Jangan banyak bertanya. Oh iya, mohon maaf. Saya pengen ketemu sama Kanjeng Ratu Sekar Aji Ningrat. Yang pertama saya pengen minta tolong bahwa saya punya keluhan, ada beberapa. Jangan banyak bertanya, intinya saja. Oh, intinya gini, Kanjeng Ratu, saya Patrick dari Jakarta. Saya pengen, yang pertama saya pengen minta obat, pengen berobat. Yang kedua, saya pengen minta tolong karena saya saat ini nanti saya pengen maju ke anggota dewan. Kalau ingin berobat, ambil air di dalam gentong itu. Air depan ini? Iya. Oh ya. Ini pakai gelas ini? Langsung saja. Oh, langsung saja. Tapi kalau boleh tahu ini air apa ini, Kanjeng? Jangan banyak pertanyaan. Oh, nggak boleh banyak pertanyaan. Langsung saja diminum. Kok warnanya kuning? Estrajos atau gimana? Mau Anda sehat apa tidak? Iya, saya mau sehat. Silakan diminum. Soalnya, mohon maaf, Kanjeng Ratu, saya sakitnya itu manuk saya nggak bisa berdiri. Ini bisa nggak ini? Bisa. Oh, bisa. Kok baunya pesing ya? Jangan banyak bertanya. Masa ini harus diminum? Iya. Aduh. Tapi Kanjeng Ratu, apa namanya, baunya nggak enak. Gimana? Langsung saja diminum. Lah pesing ya, Kanjeng Ratu? Mau sehat apa enggak? Iya, mau sehat. Kalau yang untuk anggota dewan gimana, Kanjeng Ratu? Kalau yang pakai anggota dewan bawa wadah sendiri. Oh, bawa wadah sendiri. Iya. Apa itu? Botol. Oh, botol. Kalau dipincuk nggak bisa? Tidak bisa. Oh, tidak bisa. Tidak ada penawaran di sini. Oh, nggak bisa penawaran. Tidak ada. Lah saya nggak bawa botolnya. Gimana ini? Boleh kembali lagi ke sini. Lah saya kan di sini.
boleh pulang besok kembali lagi ke sini. Waduh, rumah saya Jakarta. Jauh. Kasihan lah Kanjeng Ratu. Kalau Kanjeng Ratu punya botol saya pinjem deh. Nggak ada. Oh, nggak Tidak ada. menyediakan botol kosong. Oh, tidak menyediakan botol kosong. Terus ini airnya gimana ini? Kanjeng Ratu. Diminum, Tapi pesing baunya. Nih. hidungnya disumbat. Aduh, hidungnya disumbat. Ya, Ya mampu saya. nggak apa-apa. Lah kalau ngap, gimana Kanjeng Ratu? Kan ini bau pesing. Sebentar saja. Anu aja ya Kanjeng Ratu. Ini nanti saya taruh di sini, nanti saya minum nanti ya. Saya tak cari beli di minimarket botol gitu ya. Ya, Boleh? boleh. Oh ya, ini saya taruh di sini. Saya titip. Saya titip ya Pak. Ya. Oh, galak banget Pak. Jangan galak-galak. Takut saya. Ini udah galak, ini galak. Itu seret. Jangan banyak pertanyaan. Oh iya. Mohon maaf. Kamu Ini siapa lagi nih? Pak. Siapa ini Pak? Putri Sekar Jagat. Oh, Putri Sekar Jagat. Ini apanya tadi? Saya banyak bertanya. Oh, nggak boleh bertanya. dengar perintah Kanjeng Ratu. Ya, saya dengar. Pulang, ambil botol, balik sini lagi. Pak, saya mau Pak, saya terus gimana nih Pak? Pulang. Ambil botol. Sini lagi nanti. Oh, pulang. Ya. Terus saya kesini lagi nanti. Ya. Lah kalian mau ngapain? Jangan banyak bertanya. Oh ya udah. Pak, itu suara apa Pak? Itu Pak. Jangan banyak bertanya. Kalau pulang saja. Jangan urusin. Saya pengen tahu kegiatan kalian Pak. Jangan ikut urusin kegiatan kita. Ya saya pengen denger Pak. Dibilangin pulang. Oh, berarti harus pulang. Ya. Saya mau tanya satu lagi Pak, terakhir Pak. Ya, boleh ya. Di sini namanya perguruannya apa sih? Perguruan Turi Jagat. Oh, Turi Jagat. Ya. Perguruan Turi Jagat. Turi itu kan kembang Pak. Ya, kenapa? Oh, berarti perguruan kembang Turi Jagat. Ya. Muridnya berapa Pak? Banyak. Jangan sampai tanya kamu di sini. Oh, banyak. Itu tadi air apa Pak? Dibilangin jangan banyak tanya. Oh. Kalau mau jangan diambil dan Oh, iya. diminum. Oh, Kalau iya. nggak mau pulang. Ya Pak. Ya udah. Saya pamit Pak. Serem ya guys. Iki wong gendeng guys. Perguruan Dukun Aji Ningrat itu memang terlihat sangat aneh dan mencurigakan. Gus Nur Samsun menjadi lebih penasaran dengan perguruan Aji Ningrat tersebut. Sepertinya, ada banyak hal yang harus Gus Nur Samsun bongkar untuk diketahui. Termasuk sang perempuan muda yang katanya adalah putri dari sang ratu. Sebab itulah Gus Nur Samsun mencoba untuk mengikuti perintah dari sang ratu perguruan Aji Ningrat itu. Namun ketika Gus Nur Samsun diminta untuk meminum air yang berbau pesing tersebut, Gus Nur Samsun berusaha untuk tidak meminumnya. Gus Nur Samsun harus waspada. Jangan sampai dalam menjalankan misinya, dia malah menjadi terpedaya. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun setelah kembali datang ke perguruan dukun tersebut? Silahkan disaksikan di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.